Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura, NIM C021352, kelas akuntansi syariah B. Yang terhormat kepada Ibu RT Rospiana Rufaida SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan 6 akad dalam perbankan syariah. Yang pertama, akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola. Keuntungan dalam akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, dan pembagian kerugian yang pertama, jika bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua, jika diakibatkan oleh kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka tanggung jawab si pengelola modal. Ketentuan syar'i mudharabah menurut PSAK nomor 105. Rukun transaksi mudharabah yang pertama, transaktor atau pemilik modal dan pengelola. Kedua, objek mudharabah yaitu modal dan usaha. Ketiga, ijab kabul. Yang kedua, akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana ditunjukkan oleh yang pertama, tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad. Kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim atau telah ditentukan di dalam akad. Ketiga, hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Akuntansi musyarakah diatur di dalam PSAK 106. Yang ketiga, murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Karakteristik murabaha yang pertama, dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Kedua, penjual dapat melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli setelah akad. Ketiga, pembayaran murabaha dapat dibayar secara tunai atau ditangguhkan. Keempat, harga yang disepakati harus diberitahu harga pembelian atau harga pokok. Kelima, penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atau jaminan. Akuntansi musyarakah diatur di dalam PSAK 102. Yang keempat, akad salam. Akad salam merupakan suatu akad jual beli di mana dalam kondisi tertentu pembeli membayar terlebih dahulu uang muka atas barang yang akan dibeli. Karakteristik salam yang pertama, pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati. Kedua, dijelaskan karakteristik barang yang dipesan. Ketiga, pesanan bisa dibatalkan ketika barang atau pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Akad salam diatur di dalam PSAK 103. Yang kelima, akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan penjelasan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Karakteristik akad istisna yang pertama, penjual menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Kedua, harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketiga, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali dalam kondisi tertentu jika kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Akad istisna diatur di dalam PSAK 104. Yang keenam,
Atau yang terakhir adalah akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Rukun dan syarat ijarah yang pertama mu'jir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah. Kedua, sihat ijab kabul antara mu'jir dan mustajir. Yang ketiga adalah ujrah atau upah atau harga sewa. Keempat adalah barang yang disewakan. Akad ijarah diatur di dalam PSAK 107. Itulah tadi penjelasan 6 akad dalam perbankan syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.